Kalau punya teman orang Indonesia di sana, jangan sering-sering ngumpul ya. Pergulatan yang baru dimulai adalah ketika anak-anak itu udah mulai benci sama saya. Kalau bikin saus salad, anaknya kesel dibuang saus salad saya, terus dia buat lagi. Terus pokoknya sebelum summer itu saya mau kerja, terus bilang saya mau pulang, terus setelah 6 bulan, wah kalian bakal jatuh cinta tinggal di sana. Lingkungannya bagus, bersih, semua fair. Tinggal sama keluarga kerajaan, kastil. Jadi mereka punya hutan pribadi. Nanti kedepannya kalian udah berpikir dunia itu borderless, nggak ada bordernya. Hai, kenalin. Yudit adalah alumni Au Pair YIJ tahun 2020. Alumni YIJ yang satu ini digambarkan sebagai wanita yang kuat dan pantang menyerah. Setelah menyelesaikan masa au pair yang super menyenangkan sekaligus menegangkan di Jerman, Yudit kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan skripsinya di Indonesia. Yudit menyempatkan diri untuk singgah ke YIJ dan membagikan pengalaman au pairnya di Jerman kepada peserta dan staf YIJ. Tak hanya hal-hal seru dan menyenangkan yang terjadi ketika menjadi au pair di Jerman. Hidup sendirian di negeri orang ternyata dibutuhkan mental baja serta motivasi yang kuat untuk bertahan. Tentunya, pengalaman serta motivasi dari Yudit bakal membekali para peserta YIJ agar menjadi lebih siap sebelum berangkat ke Jerman. Penasaran gimana serunya segmen kedatangan tamu kali ini? Mari kita simak! Nama saya Elizabeth Didian Pratiwi, umurnya 26 tahun. Terus kemarin au pair 1 tahun di Rottweil. Tinggal sama keluarga kerajaan. Serius. Tinggal di pribadi. Jadi mereka punya hutan pribadi, kita di dalam. Jadi bukan rumah, punyanya hutan. Ya, kastil. Tapi nggak foto-foto beneran. Maksudnya karena kastilnya mereka jadi semua orang yang tinggal di situ tuh sewa sama mereka, sama keluarga itu. Lumayan, ada suka ada dukanya. Ada hal-hal yang bikin kita saya jadi kuat saat itu. Ada juga pergolakan di bulan Agustus tahun kemarin, pokoknya sebelum summer itu saya mau kerja, terus bilang saya mau pulang, terus benar-benar mereka ada pengalaman, mereka itu pengen cabut ke Ausländer Behörde itu untuk cabut izin tinggal saya, gara-gara saya tantangin. Tapi karena saya saat itu benar-benar kuat, maksudnya bukannya kuat, karena alasan saya kuat dan mereka benar-benar butuh, akhirnya mereka itu cari gimana caranya orang yang main sama saya itu ngebujukin saya untuk tinggal di Jerman. Saya ada motonya ya. Nanti kayak saya tunjuk ya kira-kira apa motivasi kalian untuk belajar bahasa Jerman. Oke? Coba deh yang itu. Nangis bercanda lah, bercanda. Ayo, apa motivasi kamu belajar bahasa Jerman? Kenalin diri dulu. Kenapa ya? Pengen aja nih. Kenalin diri. Pengen aja. Dari mana? Nama saya Lola Marta dari Bangka Belitung. Oke, kamu karena pengen aja? Iya. Oke, cowok kamu deh yang ikut. Mau belajar bahasa Jerman nggak apa-apa. Amri. Kenalin diri. Siapa yang tinggal di Jerman aja? Mama, kenalin diri. Namanya? Hairul Amri. Amri pengen tinggal di Jerman, kamu pengen bisa aja. Oke, kita ambil 2 contoh. Ini bukan bermaksud untuk menjudge, tapi ini buat memperbaiki motivasi kita. Karena untuk belajar suatu bahasa, kita tuh mesti punya motivasi yang kuat untuk bisa ngerti, untuk struggle. Karena itu semua ada di kepala. Kita kontrol apa yang mau kita pelajari. Ya. Mana yang lebih important gitu. Kamu mungkin butuh buat bisa karena kamu mau ikut au pair atau ikut FS shop. Sebetulnya kan ada yang lebih bukan lebih, ada sesuatu di belakangnya, cuman kamu hanya secara sederhana bilang ke kita hanya ingin belajar gitu kan. Kalau tipsnya mau belajar sedikitnya yang paling ngaruh, cuman mungkin bertolak belakang sama apa yang kita alamin. Kalau punya teman orang Indonesia di sana, jangan sering-sering ngumpul ya.
Sorry. Karena ada masa indah main sama teman-teman, ada masa dimana mereka harus pulang atau mereka harus Ausbildung atau FShot. Akhirnya saya sendirian, gak punya teman. Di Sprakurs cuma punya orang Korea yang mau teman sama saya, kebetulan yang ramah juga tuh orang-orang dari Asia juga. Akhirnya dengan sikap SKSD cuman bilang, ih rambut kamu cantik, ih rambut kamu bagus, karena rambut kita hitam ya, dan sedangkan rambut mereka tuh ya warna-warni gitulah, maksudnya memang alaminya, ih rambut kamu cantik. Mulai besok saya disenyumin dan diajakin ngobrol. Terus itu dari Albania, maksudnya yang kayak gitu-gitu Her, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Terus akhirnya karena saya udah bener-bener bosen, aduh saya gak punya teman, saya ngobrol sama orang Korea yang bahasa Jermannya sebetulnya pelafalannya juga kurang bagus. Jadi saya tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah akhirnya saya mulai bisa bahasa Jerman yang benar-benar maksimal itu ketika saya temenan sama orang Korea ini, karena dia ngajakin saya ke rumah pacarnya dia, yang keluarga pacarnya dia, terus kita barbekyuan bareng. Terus mau nggak mau saya tuh harus ngomong pakai bahasa Jerman supaya saya bisa beramah tamah sama mereka. Punya teman dari Indonesia itu baik, bagus juga. Cuman kalau misalnya kalian rubah kelompok komunitas kecil kalian itu jadi komunitas yang bisa berbaur di lingkungan sosial kalian, itu lebih baik. Itu tipsnya ya. Maksudnya jadi pedoman aja gitu. Apalagi kalau misalnya pikirinnya gini, kalau memang mau stay di Jerman itu pilihan pribadi masing-masing. Tapi kalau itu kurang kuat buat kita untuk tinggal, pasti kita akan mikirin 1000 cara untuk pulang atau 1000 cara untuk gagal. Tapi kalau kita fokus sama apa yang kita mau, kita akan dapet gitu. Walaupun ada yang ya, ataupun diputar-putar ya Her. Misalnya ada yang mau Ausbildung, ambil FShot dulu deh, au pair dulu deh, FShot dulu deh. Mungkin kadang kita takut gitu, oh ya gimana ya, kita nanti adaptasi di sana. Setelah 6 bulan, wah kalian bakal jatuh cinta tinggal di sana. Lingkungannya bagus, bersih, semua fair. Tapi kita juga mesti menyesuaikan diri. Jangan kita tinggal di tempat yang orang tuh fair-fairan ngomong. Ya jadi kalian harus juga kayak gitu, kalau kalian ditindas. Misalkan kalau misalnya, aduh nggak enak nih kayak gini, kalau kalian sudah melakukan hal yang sesuai yang mereka minta, harapan mereka seperti apa, ya kalian juga bisa kasih tahu apa yang kalian mau. Bilang aja kalau nggak mau seperti apa. Juga kalau misalnya kalian nggak hadepin apa anak-anak kecil, ini ya tips ya. Ini yang terjadi. Saat itu saya itu di keluarga yang anaknya itu bukan anak kecil lagi, tapi udah belum jadi dewasa, di tengah. Iya, umur 13 tahun. Normal tapi ya? Apa? Normal. Dia kalau enggak normal, dia normal. Cuman karena dia normal banget, dia itu butuh pengakuan dari mamanya. Jadi kan saya kan di sana bantuin Meet Health kan, ikut membantu. Tapi dia tuh selalu kalau mamanya muji saya, dia marah. Bikin saus salad. Kebetulan saus salad saya itu sampai dimasukin ke buku resep mereka, keluarga mereka, saking mereka suka. Bikin saus salad, terus dia bilang, mami aku juga bisa masak. Dia besoknya bisa masak, tapi karena anak kecil, adiknya yang lainnya itu bukan berpikir, ngerasain, namanya mereka jujur ya, mereka bilang, mami, snack es nih, nggak enak, mami nggak enak. Itu dia kan sebetulnya itu kan anak kecil ya, dia belum dewasa juga. Dia menyangka saya itu sebagai saingannya, padahal kan nggak juga kan, jadi saingannya. Lalu ternyata awalnya itu dimulai saat mereka akhirnya nggak bisa nerima satu orang itu nggak bisa nerima saya adalah kehadiran saya di situ. Oke. Terus dan satu lagi, ini kan masalah prinsip, semua orang beda. Karena kebetulan saya orangnya punya prinsip bagus, saya bagus buat diri saya, kayak misalnya penggunaan handphone. Kalau mamanya bilang jangan main handphone, saya nggak akan kasih handphone. Sampai berantem ngumpetin remote, itu tugas kerjaan saya tiap hari. Tapi saya komit sama apa yang saya bilang ke mamanya. Tapi pergulatan yang baru dimulai adalah ketika anak-anak itu udah mulai benci sama saya, gara-gara kalau saya Sabtu Minggu nih pergi di Korea unit nggak ada, jadi remote aman gitu. Remote aman.
hal yang kayak gitu. Tapi pas di end, ketika saya menemukan masalah itu dan itu jadi puncaknya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Saat itu saya itu dibelain sama mamanya, sampai ada aturan kalau kamu buat au pair saya nangis, kamu berurusan sama saya. Itu sampai anaknya. Tapi yang keren sih gini, awalnya mereka tuh nggak menganggap ini sebagai suatu concern yang besar, karena aku nggak pernah cerita kalau bikin salah anaknya kesel dibuang salah saya terus dia buat lagi, katanya ya ini nggak enak. Atau kalau makan nasi, tapi kita rasional aja lah, kalau itu nggak enak si anak kecil yang lain tuh jadi suka makan sayur, ya kan? Dulu baper, boleh baper, tapi kita juga mesti berpikir rasionalnya tuh kayak gimana. Orang banyak yang makan kok, banyak yang suka, sampai ditulis di bukunya mereka, berarti kan dia sebetulnya jealous. Tapi kan kalau misalnya kita nggak mempersiapkan diri kita untuk jadi orang yang bijak atau orang yang terima aja, ya mungkin kita bakal kesal. Mungkin kalau misalnya saya kemarin selesai, saya jadi coward, orang yang nggak bisa lepas orang yang nggak bisa selesai masalah saya pergi. Tapi saat itu saya pun setelah akhirnya menetap di situ, mereka gimana ya, susah saat itu awal-awal untuk menyesuaikan, sampai akhirnya mereka pas waktu melepas saya pulang itu mereka sedih banget. Itu saya ngerasanya mereka benar-benar nunggu di jalan, ngeliatin mobil. Wah, kayak film-film ya? kayak Lady Di. Di begini sampai saya mobil itu pergi. Itu ada pengalaman yang benar-benar ternyata kita nggak mungkin ngebayangin sesuatu yang indah-indahnya aja, karena yang buruk juga bagian dari kesempurnaan. Sempurna tuh nggak yang bagus-bagus doang. Quotes. Pokoknya kayak gitu. Makanya aku cuma mau share aja ke kalian. Kalian maunya apa? Kalian ambil. Ada jalannya, kalian jalanin dulu. Mungkin kalian sekarang nggak seberuntung orang lain, atau mungkin ternyata mereka juga lebih beruntung dari kita. Kita juga nggak bisa jealous. Tapi gimana kita merespon sesuatu masalah yang kadang kita masalah itu cuma fokusnya ke yang nggak bisanya kita. Kalau kita fokusnya nggak ke bisanya kita, mungkin kita udah pulang, mungkin kita besok udah capek. Tapi sebetulnya pasti di jalan kan kita usaha. Nggak mungkin, maksudnya yang terbaik buat kita gitu. Jadi itu sih kalau misalnya mau ditanya tips belajar kemarin, kalau istilahnya no gain no pain ya. itu ada eksis. Jadi kalau misalnya kalian, mungkin kalau kalian jenius banget, kalian belajar cuma di kelas dengerin terus kalian bisa, itu keren, itu anugerah. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa kayak orang jenius, kalian tuh cuma punya tekad yang gigih buat achieve sesuatu gitu. Kita nggak ada yang tahu kan kita belajar kayak gimana. Cuman kita tuh punya siasat. Kalian belajarnya seperti apa? Kalian suka ngapalin musik dengerin musik. Dulu saya pas belajar, saya tuh orangnya ambisius. Apa aja pengen saya pelajarin? Enggak ya? Apa aja saya pengen pelajarin. Jadi saya cuma belajar, saya orangnya nekat banget. Tapi saya punya Herain baik banget sama saya. Terus terang ya, Herain tuh baik banget sama saya. Karena sebetulnya kan mau jadi au pair cuma butuh A1 kan. Tapi tuh saya nekat gambling, uang sisa. Jadi saya berhenti kerja, uang sisa selama saya nggak kerja untuk belajar ini udah tipis. Tapi saya ikut ujian. Tapi ujiannya itu kalau nggak dikuatin sama Ayung atau sama guru-guru yang lain, mungkin saya nggak akan selesai, karena di kepala saya saking banyak dipikirin, saya nggak tahu. Akhirnya karena banyak dipikirin nggak belajar. Akhirnya saya mikir, aduh kalau kayak gini nggak akan selesai. Jadi dulu tips saya belajar, sebelum saya naik motor dari rumah ke sini, saya malamnya itu rekamin kosakata. Itu masih saya simpen sampai sekarang, kayak trembar, verben, ya, modal, jadi itu masih saya sampai sekarang. Saya belajarnya juga masih pakai struktur di kepala saya, itu udah biasa terstruktur. Jadi kalau misalnya comparing bahasa Indonesia ke bahasa Jerman itu nggak semudah yang jangan kasih itu yang buruk.
nggak bisa langsung, karena mereka tuh lebih, kalau kamu lebih ngerti ke bahasa Inggris itu lebih mudah. Tapi kalau kamu bisa langsung ke bahasa Jerman, kamu juga keren, kamu bisa bolak-balik, udah bisa dapet get it. Jadi saya rekamin semua kosakata, saya terbiasa mendengarkan, mendengarkan. Lalu saya terbiasa untuk jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya ngeh, oh jadi orang kayak gitu, saya ngeh. Jadi saya rekamin, karena saya belajar mendengarkan. Jadi kalian mungkin mesti belajar tuh gimana caranya, cara kalian belajar mendengarkan kah, dengan ngerjain kuis kah, atau dengan membaca buku kah. Itu semua orang tuh spesial, jadi kalian bisa belajar. Cuman mesti tahu, dan kita nggak bisa bilang ya kalau saya nggak bisa sekarang. Saya punya teman di kelas yang dia belajar susah banget, tapi dia yang baik, yang baik, udah di Jerman, fotonya bagus-bagus, keren. Dia bisa, ya ini kan. Ada gurunya masih, gurunya ada nggak? Gurunya lagi di bawah. Sakti juga gurunya. Si yang baik susah belajarnya. Dia memang, tapi memang susah bukan berarti dia nggak bisa. Dia bisa, udah di Jerman, dia seneng kok, dia happy segala macam. Bukan karena nggak bisa, cuman kadang perlakuan kita ke teman kita yang kurang baik. Dia nggak bisa, udah underestimate ke dia gitu. Jadi kalau misalnya kalian di kelas punya teman yang sulit belajar, tolong dibantuin. Maksudnya pasti seru ketemu temen. Oh, kita ketemuannya di Eropa, atau bikin aja janji-janji atau harapan-harapan kecil. Kayak contohnya saya pengen balik ke Jerman, pengen banget balik ke Jerman. Saya buat janji sama teman saya, kita makan es krim nanti di Apple gitu. Tapi setelah saya fulfill, saya tepati janji saya yang pertama, nanti kalau gue di Jerman, gue traktir sama Schinken. Siapa yang tau Schinken? Siapa yang tau Schinken? Perdagangan. Iya, itu Schinken. Nah, tapi saya janji sama yang non muslim juga, saya traktir mereka makan kebab yang halal. Nah, cuman kayak gitu-gitu doang, sebetulnya harapan-harapan kecil yang oh ternyata udah sampai di sini ya, terus kita udah buat janji yang lain. Jadi dengan bantuin teman yang nggak bisa, nggak akan ada, kalian tuh nggak kompetisi, kalian lagi nggak kompetisi ya, lagi nggak kompetisi ya, nggak ada nilai yang lebih bagus atau nggak ada nilai yang lebih buruk. Yang kita mau tahu, kita lulus aja. Iya, betul. Nggak peduli. Karena kita pasti bakal seneng. Oh ya, ketemu dia, kita jalan-jalan lagi ke pub di Apple nih, atau di Jerman atau di mana. Itu gimana ya? Memang di awal bilang jangan terlalu sering ketemu sama orang Indonesia. Tapi lebih senang juga punya orang Indonesia di sana. Yang penting kan kita punya komitmen gitu, pakai bahasa Jermannya gitu. Nanti kalau udah jago mau balik lagi ke bahasa Indonesia nggak masalah. Ini kan hanya proses kita belajar supaya bisa gitu. Jadi nggak nutup diri kita untuk orang lain. Hari ini aku itu aja. Karena kemarin nyambung dikit. Karena saya lagi skripsi buat adaptasi sosial kultur, adaptasi baru orang-orang yang pindah dari Indonesia, misalnya jadi au pair di Jerman. Itu kendalanya itu sebetulnya apa sih? Yang tahu kan ya kayak bahasa, tadi saya bahas kan. Terus pengalaman belum dibahas ya, pengalaman. Kita mau menjadikan suatu pengalaman yang besar, itu perjuangannya besar mungkin, atau perjuangannya gampang, tergantung. Tapi kalian keren kalau kalian udah nanti kedepannya kalian udah berpikir dunia itu borderless, nggak ada bordernya, nggak ada penyekatnya. Nah, sekarang kita lagi prosesnya ke sana bareng-bareng sama teman-teman yang lain, bantuin teman-teman yang lain. Jadi buat senyaman mungkin, buat sepositif mungkin. Jadi kita jangan berpikir sama hambatannya, tapi kita pikirin tujuannya. Walaupun kecil, mau makan es krim di Apple, kita kan nggak tahu. Tuh. Jadi kalau sekarang susah nggak masalah, sekarang susah. Udah ya, gitu aja.